Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 yang hebat. Apa kabar? Bu Guru berharap kalian semua senantiasa dalam perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita masih dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman bersama teman, pembelajaran 6. Sebelum kita memulai belajarnya, persiapkan diri kalian dengan baik. Persiapkan juga buku-buku kalian dan mulailah berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Mari kita mulai belajarnya. Nah, anak-anak hebat, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 1. Melalui kegiatan bernyanyi, siswa mengekspresikan kembali ungkapan sayang dalam sebuah syair lagu yang didengar. 2. Melalui kegiatan menghitung kubu susun, siswa dapat menentukan nilai tempat bilangan. 3. Dengan melengkapi tabel nilai tempat, siswa dapat menuliskan bilangan sesuai nilai tempatnya. Dan 4. Setelah menyimak teks, siswa dapat menjelaskan aturan bermain bersama teman di rumah. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, anak-anak, di sini ada teks lagu Di Sini Senang ciptaan NN. Coba kalian dengarkan baik-baik lagu berikut ini, kalian pun bisa turut menyanyikannya. Kemudian kalian nanti harus menjawab pertanyaan seputar lagu yang sudah kalian dengarkan. Kita mulai ya. Setelah kalian mendengarkan lagu Di Sini Senang, sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan berikut ini. Beri tanda centang untuk kalimat yang sesuai dengan lagu Di Sini Senang.
Kemudian beri tanda silang untuk kalimat yang tidak sesuai. Di sini ada 4 pernyataan ya. Coba kita mulai dari yang pertama. Lagu di sini senang adalah lagu gembira. Apakah benar atau salah? Jika benar, maka kalian bisa membubuhkan tanda centang pada kotak yang tersedia. Kita mulai ya, kita cek satu persatu. Lagu di sini senang adalah lagu gembira dan jawabannya adalah benar. Kemudian pernyataan yang kedua, di rumah aku merasa senang. Tadi kan di dalam syair lagunya terdapat kalimat yang berbunyi di mana-mana hatiku senang. Berarti di rumah pun dia juga merasa senang. Maka jawaban atas pernyataan ini adalah benar, di rumah aku merasa senang. Untuk pernyataan ketiga, di sekolah tidak menyenangkan. Benar atau salah? Oke, jawabannya adalah salah karena tadi disebutkan di dalam syairnya bahwa di mana-mana dia merasa senang. Kemudian pernyataan keempat, di mana-mana aku merasa senang. Menurut kalian benar atau tidak pernyataan ini? Oke, jawabannya benar. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Selain bernyanyi, Siti dan teman-teman senang bermain susun kubus bersama. Kali ini mereka bermain susun kubus di rumah Lani. Mereka membagi kubus sama banyak. Coba kalian perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. 10 kubus yang disusun secara vertikal dari bawah ke atas sama dengan 1 puluhan. Ingat baik-baik bahwa 10 kubus yang disusun secara vertikal dari bawah ke atas sama dengan 1 puluhan. Itu adalah kata kuncinya. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Di sini Siti menyusun kubus dengan jumlah tertentu, demikian juga dengan Lani dan Beni. Sekarang ayo kita hitung berapa banyak balok yang dimainkan oleh Siti, Lani, dan Beni. Ingat bahwa satu susunan balok yang disusun secara vertikal dari bawah ke atas berisi 10 balok satuan dan bisa kita sebut sebagai puluhan. Sedangkan balok yang jumlahnya kurang dari 10 maka kita namakan balok satuan. Maka jumlah balok yang disusun oleh Siti adalah 1 puluhan ditambah 3 satuan. Berarti jumlahnya ada 13. Kemudian jumlah balok yang disusun oleh Lani ada 1 puluhan ditambah 3 satuan. Maka jumlahnya juga 13. Demikian juga dengan balok yang disusun oleh Beni, jumlahnya 1 puluhan ditambah 3 satuan, maka jumlahnya juga 13. Maka kita bisa menjawab pertanyaannya bahwa jumlah balok yang disusun oleh Siti, Lani, dan Beni masing-masing sebanyak 13 buah balok. Anak-anak perhatikan tabel berikut ini. Ada 2 buah tabel di sini. Tabel yang sebelah kiri bernilai puluhan, kemudian tabel sebelah kanan bernilai satuan. Tadi Bu Guru sudah sampaikan bahwa 10 balok yang disusun secara vertikal ke atas kita sebut dengan 1 puluhan. Di tabel sebelah kiri terdapat 3 buah balok yang disusun vertikal ke atas masing-masing sebanyak 10 buah. Berarti 1 puluhan, 2 puluhan, dan 3 puluhan. Kemudian pada tabel sebelah kanan terdapat 9 balok satuan. Jumlahnya kurang dari 10 ya, maka kita sebut sebagai satuan. Jadi berapa jumlah seluruh balok yang ada di dalam tabel? Di sini sudah Bu Guru tuliskan 3 puluhan sama dengan 30 ditambah 9 satuan sama dengan 9. 30 ditambah 9 sama dengan 39. Masih ingat ya teknik menghitung cepat? Mulai dari jumlah yang lebih banyak kita simpan di mulut, kemudian jumlah yang lebih sedikit kita bisa mempergunakan jari kita sebagai alat bantu. 30 ditambah 9
berarti jumlahnya 39. Kemudian kita bisa berlatih untuk mengerjakan soal yang ada pada tabel berikut ini. Di sini ada 3 balok yang disusun secara vertikal ke atas. Ingat, masing-masing susunan mewakili 1 puluhan. Maka jumlah balok yang berada di tabel sebelah kiri ada 3 puluhan, kemudian jumlah balok yang ada di tabel sebelah kanan ada 6 satuan. 3 puluhan ditambah 6 satuan hasilnya adalah 36. Contoh kedua, di sini ada 3 susunan balok yang disusun secara vertikal ke atas, berarti jumlahnya 30 karena masing-masing susunan mewakili 1 puluhan. Kemudian ditambahkan dengan balok yang ada di tabel sebelah kanan berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan. 30 ditambah 8 satuan hasilnya adalah 38. Mari kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Nah, sekarang kalian perhatikan perintah yang ada di depan kalian ini. Guntinglah balok puluhan dan satuan yang sesuai dengan bilangan-bilangan berikut dan tempelkan di dalam kotak. Perlu Bu Guru garis bawahi bahwa buku kitab tema 5 bukan milik pribadi kalian. Buku tersebut adalah pinjaman dari perpustakaan sekolah. Maka kewajiban kalian adalah menjaga dan merawatnya agar buku-buku tersebut tidak rusak. Maka di sini Bu Ita tidak memperkenankan kalian untuk menggunting halaman yang ada di dalam buku kitab milik kalian. Buku kitab yang sudah dipinjamkan dari sekolah. Maka kita bisa menggantinya dengan cara menuliskan bilangan pada tabel yang tersedia berikut ini. Di sini ada bilangan 34. Jika kita pisahkan sesuai dengan tempatnya, maka 3 menduduki nilai puluhan dan 4 menduduki nilai satuan. Kemudian pada soal kedua di sini ada bilangan 26. Jika kita pisahkan menurut tempatnya, maka 2 menduduki nilai puluhan dan 6 menduduki nilai satuan. Demikian juga dengan soal ketiga. Di sini ada bilangan 38, maka 3 menempati nilai puluhan dan 8 menempati nilai satuan. Oke, keep up the good work. Mari kita lanjutkan pembelajaran pada slide berikutnya. Bu Guru akan membacakan sebuah teks bacaan untuk kalian. Perhatikan baik-baik karena nanti kalian akan diminta untuk menjawab sesuai dengan bacaan ini. Judul bacaannya adalah Bersikap Adil Terhadap Teman. Siti dan Lani bermain balok susun. Siti dan Lani membagi balok susun untuk dimainkan berdua. Saat Siti dan Lani bermain, Beni datang. Beni ingin ikut bermain. Siti dan Lani membagi balok susun untuk bermain bertiga. Siti dan Lani telah bersikap adil terhadap Beni. Meskipun Beni datang belakangan, Beni tetap mendapat jumlah balok susun yang sama. Dari bacaan ini, kalian bisa menjawab 3 buah pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana menurutmu sikap Siti dan Lani? Pertanyaan kedua, apakah manfaatnya bersikap adil terhadap teman? Dan pertanyaan ketiga, menurutmu apa yang akan terjadi bila Siti dan Lani tidak membagi balok susun untuk Beni dengan adil? Mari kita cari tahu jawabannya berdasarkan bacaan yang sudah kita baca bersama. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, bagaimana menurutmu sikap Siti dan Lani? Siti dan Lani telah bersikap adil terhadap Beni. Apa buktinya? Walaupun Beni datang paling belakang, tapi Beni tetap mendapatkan bagian balok sama banyak dengan Siti dan Lani. Kemudian pertanyaan kedua, apakah manfaatnya bersikap adil terhadap teman? Kalian pasti tahu bahwa salah satu manfaat bersikap adil adalah kerukunan dapat tetap terjaga dan kalian bisa tetap bermain bersama teman-teman. Pertanyaan terakhir, menurutmu apa yang akan terjadi bila Siti dan Lani tidak membagi balok susun untuk Beni dengan adil?
Ya, bisa dipastikan akan terjadi pertengkaran dan permainan tidak dapat dilanjutkan lagi. Nah, anak-anak kelas 1 yang hebat, demikian tadi materi tema 5 subtema 2 pembelajaran ke-6. Terima kasih kalian sudah menyimak materinya dengan baik. Setelah ini, Bu Guru akan memberikan penugasan untuk kalian. Tetaplah sehat, tetaplah di rumah, tetaplah semangat belajar walaupun saat ini kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Terima kasih banyak dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.